saya dari Maisah dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika. Dengan NIM 2114080059. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa-apa saja sih materi kimia yang ada di lingkungan kita dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh singkatnya saya akan mengambil project video saya ini dari proses pembuatan salah satu kuliner yang sangat terkenal di pesisir selatan, yaitu sate lokan. Nah, teman-teman, video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya dengan dosen pengampu Ibu Media Roza MSI dengan mata kuliah Fisika Kimia Dasar. Nah, teman-teman, langsung saja yuk kita lihat bagaimana pengulasan saya mengenai materi kimia yang ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari dalam proses pembuatan kuliner sate lokan. Check it out. Nah, teman-teman, mengapa saya mengambil project akhir saya ini dari proses kuliner pembuatan sate lokan? Karena saya sendiri berasal dari pesisir selatan yang mana rata-rata pada umumnya kami dikelilingi oleh tepian pantai yang mana banyak kuliner dari laut yang kami bisa nikmati. Nah, teman-teman semua, saya akan mengajak teman-teman semua buat mengenal apa sih nikmatnya kuliner pesisir selatan, yaitu sate lokan. Dan apa-apa saja sih unsur kimia atau materi-materi kimia yang terdapat di dalam pembuatan sate lokan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan jelaskan mengenai lokan itu sendiri. Lokan itu sendiri berasal dari sejenis moluska dui cangkerang yang mana merupakan hewan laut yang memiliki kerang yang keras atau cangkang yang keras. Jadi sehingga cara kita untuk bisa mendapatkan daging atau isi dari kerang, kita harus melakukan proses perebusan terlebih dahulu agar kulit dan isi kerang dapat terpisah. Nah, teman-teman, dalam proses perebusan ini kita juga dapat satu materi kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yang mana yaitu perubahan suhu, perubahan larutan, dan perubahan zat. Nah, yang mana singkatnya seperti ini. Nah, air yang kita rebus itu yang mula-mula bersuhu rendah atau bersuhu normal. Setelah kita rebus, kita menggunakan api, air tersebut berubah suhu menjadi sekitar 80 derajat Celcius atau sampai dengan 100 derajat Celcius, yang membuat kerang tersebut dapat membelah atau cangkang kerang tersebut dapat terbuka sehingga kerang dapat terpisah dari cangkang kerang. Nah, proses ini juga memiliki proses penguapan yang mana terdapat perubahan suatu senyawa atau suatu zat dari zat cair menjadi zat gas, atau perubahan yang terdapat dalam proses kita merebus kerang dari proses kerang yaitu air menjadi uap yang terdapat di atas tempat kita perebusan kerang. Nah, teman-teman, selanjutnya juga ada proses kita dalam pembuatan kuah dan dalam pembuatan ketupat. Nah, kerang itu sendiri, teman-teman, memiliki banyak kandungan yang terdapat unsur-unsur dan senyawa di dalamnya. Nah, unsur apa saja sih yang ada di dalam kerang? Kerang itu memiliki unsur seperti zinc, kalsium, protein, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dalam 1 kilogram kerang itu mengandung sekitar 140 gram kalori, yang mana terdiri dari 4 gram lemak, 6 gram itu karbon, dan 34 sodium, serta 89 protein. Teman-teman, dalam 100 kilogram kerang juga mengandung sekitar 100 gram besi, 11,0 itu protein, dan 390 gram itu zinc, yang mana hal-hal tersebut atau unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang mana tubuh kita sangat memerlukan protein, karbon, lemak, dan lain-lain. Nah, di dalam kerang juga mengandung banyak vitamin, antaranya vitamin B, vitamin 12, vitamin 6. Nah, juga mengandung lemak, yaitu lemak A, lemak
D, lemak E, dan lemak K. Teman-teman, dalam proses pembuatan kerang kita juga berhadapan dengan yang namanya asap atau uap serta arang yang terdapat dalam proses pembuatannya. Nah, karena apa? Karena sate itu merupakan satu makanan atau satu kuliner yang kita dapat kita nikmati dengan cara dibakar. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari ternyata di dalam proses pembakaran juga terdapat satu materi kimia yang mana proses perubahan suhu, perubahan yang ada terdapat di dalam proses pembakarannya. Ya, di dalam proses pembakaran kita temukan sebuah hasil yang namanya karbo nantinya, yang mana berasal dari arang itu sendiri. Nah, tanpa kita sadari ternyata karbo atau arang yang terdapat dalam proses pembakaran sate juga memiliki banyak manfaat bagi kita. Nah, teman-teman, meskipun dalam proses pembakaran kita mendapatkan sebuah asap atau kita terjadinya suatu asap pada proses pembakaran yang sehingga dapat merusak pernapasan kita, namun karena ini hanya sebuah kuliner dan tidak menggunakan asap dan tidak menggunakan api yang terlalu besar, jadi sehingga itu tidak merugikan bagi kehidupan kita. Nah, teman-teman, di dalam proses pembuatan kuliner ini juga terdapat pembuatan sate atau pembuatan kuah satenya. Nah, teman-teman sendiri, kita bisa ketahui bahwa di dalam proses ini juga terdapat materi kimia yang mana perubahan larutan, yaitu perubahan larutan dari perubahan zat cair menjadi kental atau padat, yang mana proses ini perubahan zatnya dari cair menjadi kental, seperti proses pencampuran tepung terhadap air yang menggunakan bumbu-bumbu lain. Setelah diaduk terlebih lama, tepung tersebut akan mengental dan menjadikannya menjadi kuah sate yang nikmat seperti yang kita makan pada kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sendiri, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai ketupat. Nah, ketupat itu juga memiliki materi kimia yang mana antara lain berasal dari karbohidrat yang sangat kita butuhkan di dalam tubuh kita ini. Nah, dalam proses pembuatan kuliner sate lokan ini kita ternyata mendapati banyak sekali proses kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, dalam proses pembuatan sate lokan tersebut apa saja sih materi kimia yang kita dapatkan? Nah, yang pertama yaitu perubahan senyawa, yang kedua itu suhu, yang ketiga larutan, yang keempat juga terdapat unsur di dalam proses pembuatan sate lokan. Nah, teman-teman, sampai disitulah penjelasan saya dalam tugas akhir saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harder.